Kalau kalian berpikir membangun bisnis F&B itu cuma masak atau menyediakan produk doang, mending kalian gak usah bikin bisnis F&B sama sekali. Karena pasti rugi. Yang namanya bisnis F&B atau bisnis kuliner itu tidak hanya membicarakan tentang operasional atau menyediakan produk saja. Banyak banget hal yang harus kita kerjakan. Kalian pikir Jeko cuma jual donat? Kalian pikir Kopi Kenangan cuma jual kopi? No. Mereka memikirkan segala aspek dalam bisnis mereka dari A sampai Z. Mulai dari yang paling simpel seperti bahan-bahannya dari mana saja, pembuangan limbahnya kemana, manajemen karyawannya seperti apa, marketing dan brandingnya bagaimana, perizinan, keuangan, dan masih banyak lagi. Untuk membangun sebuah bisnis yang sukses, tidak hanya di bisnis F&B, tapi juga bisa diterapkan di bisnis-bisnis lainnya. Kami biasanya membagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama sebelum bisnis berjalan, kedua saat bisnis berjalan, atau bagaimana mengoperasikan bisnisnya, dan ketiga adalah pengembangan bisnisnya. Ketiga fase ini idealnya sudah kita pikirkan bahkan sebelum kita memulai bisnisnya. Tujuannya tentu saja agar bisnis kita ini bisa berjalan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara yang paling efektif, dengan waktu, tenaga, dan modal yang seefisien mungkin. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah yang paling sering diremehkan oleh para pebisnis pemula, terutama UMKM, yaitu fase sebelum bisnis berjalan. Fase sebelum bisnis berjalan ini sangatlah krusial, karena merupakan sebuah pondasi awal bagaimana bisnis kita akan berjalan dan berkembang ke depannya. Tahap pertama yang harus kita lakukan dalam fase sebelum bisnis berjalan adalah melakukan research, di mana kita akan melakukan investigasi bisnis F&B seperti apa, di mana dan bagaimana yang memiliki potensi tinggi untuk berhasil. Sehingga bisnis yang akan kita bangun nantinya akan lebih terarah, terkonsep, dan memiliki persentase keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Riset ini adalah hal yang paling penting dalam membuat bisnis, karena merupakan sebuah fondasi awal dalam berdirinya dan berjalannya bisnis kita ke depannya. Dari hasil riset ini, kita akan bisa tahu bisnis seperti apa yang paling efektif untuk kita mendapatkan keuntungan. Karena dari hasil riset ini, kita akan banyak mendapatkan informasi seperti lokasi seperti apa yang paling strategis. Seberapa besar potensial marketnya, produk apa yang paling banyak digemari, target market apa yang paling sesuai, bentuk outletnya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah beberapa poin yang harus kalian research saat sebelum membangun bisnis F&B. Kalian bisa melakukan screenshot atau tangkapan layar untuk bisa melihatnya di lain waktu. Untuk bagaimana caranya melakukan research, kita akan bahasnya di video lainnya, karena akan sangat panjang jika kita bahas di video ini. Setelah melakukan research yang valid, tahapan selanjutnya adalah membuat perencanaan bisnis yang konkret. Karena ingat, bisnis itu nggak bisa asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan dalam membuat bisnis, itu sama aja kita berjalan di lorong yang sangat gelap. Kita nggak tahu di depan itu ada apa. Ada lubang sebesar apa, ada monster seperti apa yang menunggu kita, dan hal-hal menakutkan lainnya. Dengan membuat perencanaan bisnis yang konkret, setidaknya kita membuat lorong tersebut menjadi sedikit lebih terang. Ingat, ada kata-kata yang menyebutkan bahwa jika kita tidak merencanakan kesuksesan kita, itu sama saja seperti merencanakan kegagalan kita. Perencanaan bisnis ini meliputi apa saja hal yang bisnis ini akan lakukan di kemudian harinya saat bisnis ini mulai berjalan. Mulai dari arah branding, supply chain, strategi bisnis, manajemen karyawan, keuangan, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah poin-poin yang harus kalian rencanakan dalam membuat bisnis. Kalian bisa ambil screenshot atau tangkapan layar untuk melihatnya di lain waktu. Dalam perencanaan bisnis ini, kita tidak boleh terburu-buru. Karena ini adalah tahapan yang sangat-sangat krusial yang akan menentukan langkah kita nantinya dalam bisnis ini. Dan tentu saja menjadi faktor yang sangat menentukan kesuksesan bisnis kita yang akan kita buat ini. Perencanaan bisnis ini jika kita bahasnya dengan lengkap akan menjadi sangat panjang dan bisa berjam-jam. Bahkan satu aspek dalam perencanaan bisnis ini bisa saya buatkan videonya tersendiri. Jadi perencanaan bisnis ini mungkin ke depannya akan kita buatkan series kalau kalian tertarik dan video ini mencapai 10.000 likes. Tapi di video ini kita akan membahas sedikit salah satu perencanaan dalam bisnis, yaitu perencanaan branding. Sederhananya, perencanaan arah branding adalah rencana kita tentang bagaimana bisnis kita akan dipandang oleh masyarakat ke depannya. Arah branding ini nantinya akan diimplementasikan di setiap aspek dalam bisnis kita.
Mulai dari bentuk dan dekorasi outlet, servis yang diberikan, suasana yang dibangun, produk yang disajikan, tampilan dari karyawan-karyawan kita, sampai foto produk dan juga desain yang ada di segala aspek dalam bisnis kita. Contohnya adalah restoran yang membranding dirinya sebagai restoran Arab, pasti memiliki aspek-aspek yang menggambarkan bahwa dia adalah restoran Arab. Seperti outletnya yang bernuansa Timur Tengah, saat kita masuk ke dalam restoran tersebut disambut oleh karyawan dengan pakaian yang menunjukkan ciri khas Timur Tengah. Aura restoran tersebut juga mengandung Timur Tengah, wangi-wangiannya, tempatnya, alat makannya, bahkan sampai ke menu-menunya. Semua aspek dalam bisnis tersebut pasti menggambarkan Timur Tengah. Saat kita merencanakan bisnis ini, kita bisa memakai jasa profesional, seperti jasa branding profesional atau jasa research profesional. Setelah memiliki perencanaan bisnis yang konkret dan matang, selanjutnya adalah memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendanaan. Karena bisnis F&B ini bisa kami bilang bahwa bisnis yang hampir mustahil tidak mengeluarkan modal jika ingin penetrasinya cepat. Kecuali kalau kalian hanya ingin bisnis yang kecil-kecilan, untung di bawah 10 juta itu bisa. Tapi jika ingin bisnis F&B-nya bisa melaju dengan cepat, tentu harus ada modal yang dikeluarkan. Jika kita melakukan research dengan benar, kita akan mendapat gambaran berapa modal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis yang sesuai dengan rencana kita. Sekaligus memiliki proyeksi keuntungan ke depannya akan seperti apa. Data-data itulah yang nantinya akan menjadi senjata kita untuk melakukan pengajuan dana kepada calon investor kita. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan uang kita sendiri dan juga partner kita dalam membangun bisnis yang sesuai dengan perencanaan kita. Tapi jika kita kekurangan dana, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengecilkan skala bisnis yang kita rencanakan. Misalnya dalam perencanaan bisnis kita sebelumnya, kita merencanakan untuk bisnis online dan juga offline. Tapi karena kita kekurangan dana, kita bisa fokus pada bisnis online-nya terlebih dahulu. Atau cara yang kedua adalah dengan menggunakan dana dari pihak luar. Contohnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan dana dari investor. Tentang pendanaan ini juga lumayan kompleks, jadi kita akan membahasnya di video-video kami yang selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe. Setelah mendapatkan modal, langkah terakhir di fase sebelum bisnis membuka adalah mempersiapkan bisnis tersebut. Persiapan bisnis ini seperti pemanasan dalam olahraga. Jadi ini adalah salah satu fase yang sangat krusial yang menentukan kesuksesan bisnis kita di kedepannya. Karena seperti di olahraga juga, jika pemanasan kita tidak baik, resikonya adalah cedera. Dan dalam bisnis resikonya adalah kebangkrutan. Hal yang harus kita persiapkan sebelum bisnis kita berjalan di antara lainnya seperti meng-hire atau merekrut karyawan, melakukan pelatihan kepada karyawan, membangun outletnya, dan masih banyak lainnya. Termasuk R&D atau Research and Development Product. R&D ini beda ya sama research product yang kita lakukan di tahap research. Kalau di bagian research tadi, itu lebih mencari tahu produk seperti apa sih yang digemari oleh target market kita. Sedangkan R&D di sini lebih bagaimana kita dan karyawan kita atau chef kita mendevelop tampilan dan juga rasa dari produk yang nantinya akan kita jual. Alasan kenapa R&D ini tidak masuk di tahap research dan ditaruh di tahap persiapan adalah R&D ini harus dilakukan oleh ahlinya, yaitu chef kita, di mana kita harus merekrutnya terlebih dahulu dan kita harus memiliki modal untuk merekrutnya. Kecuali kalian berpartner dengan chefnya atau kalian chefnya itu sendiri. Berikut adalah poin-poin yang harus kalian persiapkan sebelum bisnis kalian dibuka. Kalian bisa screenshot atau menangkap layar untuk melihatnya di kemudian waktu. Setelah semua hal di fase pertama ini telah kita lakukan dengan baik, mulai dari research, melakukan perencanaan bisnis yang konkret, mendapatkan permodalan, dan juga persiapan yang matang. Selanjutnya, yang harus kalian lakukan di fase kedua dan ketiga hanyalah mengeksekusi dengan baik apa yang telah kalian rencanakan di fase pertama ini. Pada fase kedua, yaitu fase saat bisnis kita berjalan, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan stabil. Bahkan tanpa harus kita in charge setiap harinya
untuk mengurusi bisnis tersebut. Karena kita sudah memiliki sistem dan juga karyawan yang mumpuni untuk menjalankan bisnis tanpa kita. Semua karyawan bisa bekerja dengan baik, semua komplain bisa diatasi, marketing dan bisnis yang juga sudah lancar, operasional sudah autopilot. Setelah fase itu sudah bisa kita rangkum, baru kita bisa lanjut ke fase ketiga, di mana itu adalah fase pengembangan bisnis. Di mana fase ketiga ini juga tergantung dari perencanaan yang telah kita buat di awal. Apakah kita mau mengembangkan bisnis yang telah kita buat ini dengan dana sendiri, dengan mengumpulkan modal dari hasil penjualan bisnis kita ini, atau kita mau melakukan open partner, atau kita bisa membuat franchise, atau kita bisa in charge lagi dana ke investor, atau kita mau menjual bisnis ini dengan exit strategy. Tentu saja fase kedua dan ketiga ini tidak semudah kedengarannya, bahkan sangat-sangat sulit. Dan percayalah, rencana yang telah kita buat tidak akan bisa terencana 100% sesuai apa yang kita inginkan. It's okay kalau rencana kita ada yang meleset. It's okay kalau kita di tengah jalan ada perubahan rencana. Saat kita menjalankan sebuah bisnis, hal tersebut sangat-sangatlah wajar. Dan kita harus menyiapkan ruang dalam hati kita untuk perubahan tersebut. Karena kita nggak akan tahu di depannya bakal berhadapan dengan masalah-masalah seperti apa. Mungkin saja ada COVID seperti tahun 2020 lalu. Yang harus kita lakukan adalah kita bisa beradaptasi dengan segala tantangan dalam bisnis, agar bisnis kita bisa terus survive dan bahkan berkembang di kemudian hari. Kami ingatkan lagi, membangun bisnis itu tidaklah mudah. Bukan hanya bisnis F&B, tapi semua bisnis. Dibutuhkan dedikasi, pengorbanan, dan kerja yang sangat keras untuk membangun itu semua. Jadi untuk para pebisnis yang masih menonton video ini sampai selesai, kami ucapkan selamat dan kami ucapkan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.